Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu terus berjalan dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hingga bergantian tahun demi tahun. Apa hikmah yang pian bisa ambil daripada perjalanan waktu yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah menghadangi kita ini? Dalam kesempatan ini ada wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang artinya dan maksudnya, sebaik-baik orang di antara kalian yang panjang umur, artinya dipanjangkan umurnya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar bahwa dipanjangkan umur tadi sebagai penghormatan, kesempatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inya sadar diri, diiringi dengan amal kebajikan. Ini orang-orang sebaik-baik di antara kalian. Dengan demikian kebalikannya, seburuk-buruk orang di antara kalian yang mereka tidak sadar dipanjangkan umurnya, kemudian tidak diiringi dengan amal kebajikannya, malah dengan kemaksiatan dan dosanya. Yang kita lihat banyak masyarakat di antara kita yang kedua, diberi panjang umur tidak sadar itu penghormatan, kesempatan dari Allah Ta'ala, tidak diiringi dengan penambahan umur tadi yang sejatinya malah memarakan dia dengan kematiannya tadi. Tidak ada amal soleh, ditambah dosa dan maksiatnya. Oleh karena itu hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu di dalam kehidupan kita di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri, demi masa. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu masa kita hidup di dunia ini? Hendak memberitahu pada kita semuanya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semua merugi dengan waktu kesempatannya hidup di dunia ini. Apakah semua ya Rabb? Tidak. Allah Ta'ala mengecualikan 3 kelompok ini. Illalladzina amanu wa amilus salihat, kecuali mereka-mereka yang masih berisi keimanan. Keimanan tidak cukup keimanan, perlu pembuktian dan amal solehnya. Yang kedua, untuk menguatkan iman dan amal soleh tadi, watawasau bil haqqi, mereka yang pintar yang selalu pandai mewasiatkan, mengingatkan akan urusan kebenaran. Maksudnya urusan kebenaran daripada agama kita, halal haram, perintah larangan. Gimana yang ketiga untuk menguatkan kemudian amal soleh dan meninggalkan apa yang dilarang Ta'ala? Watawasau bis sabri, mereka selalu mewasiatkan, berikan motivasi agar supaya sabar istiqomah dalam menggapai taat, sabar istiqomah meninggalkan maksiat. Inilah orang-orang yang tidak merugi dengan waktu dan kesempatannya hidup di dunia ini. Dalam kesempatan lain Nabi Muhammad SAW menerjemahkan daripada tafsir Quran ini, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa alimun wa muta'allimun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ujar beliaunya, sesungguhnya dunia itu terkutuk. Apa artinya terkutuk? Jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada rahmat Allah, terkutuk, tercelah. Apakah semua yang bagian dari Nabi? Tidak, jarsidin. Illa dzikrullah, kecuali orang masih mengingat Allah, artinya berisi iman dan amal soleh. Gimana manusia berisi iman dan amal soleh? Alimun, ada orang yang menyampaikan, mengingatkan para ulama. Yang ketiga gimana? Wa muta'allimun, ada yang mau belajar dan yang mau mendengar.
Jika dunia isinya 3 ini kada tercela, malah dekat dengan rahmat dan berkah serta ridhonya Allah Ta'ala. Ini dia. Makanya hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai-sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya tentang kemudian penyesalan meskipun mereka ahli surga. Dalam wasiatnya beliau mengatakan seperti ini, Auqamaqal Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa yatahassaru ahlul jannah ala sa'ah, laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai' illa sa'ah marrat alaihim lam yadkurillah fiha. Tidak ada penyesalan buat para penghuni surga. Bahasa kita melakukan amal soleh dan meninggalkan maksiat, tujuannya apa? Masuk surga, berhasil masuk surga. Tidak ada penyesalan atas sesuatu apapun juga. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan ternyata masih ada penyesalan buat penghuni surga. Kenapa baginda? Dahulunya ketika hidup di dunia ada kesempatan meskipun setumat, sekejap, tidak digunakan diantaranya untuk mengingat Allah, berzikir, bertakarub pada Allah Ta'ala. Itu waktu, itu kesempatan jadi penyesalan, kerugian yang tersendiri buat penghuni surga. Kenapa? Karena di akhirat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang menggawai amal kebajikan meskipun halus, kecil seperti atom, dia akan melihat dan merasakan balasannya. Ini orang melihat kawannya dulu bujur-bujur ketika hidup di dunia, kada ada waktu kesempatan yang dibuang, surganya lebih nikmat, lebih tinggi daripadanya. Itu akan menjadi penyesalan tersendiri buat dia. Meskipun di dunianya dulu dia bosnya, ini security-nya, office boy-nya, akan jadi penyesalan tersendiri. Mereka mengatakan, ya Rob, malaikat kenapa dia lebih tinggi daripada aku? Dulunya dia anak buah aku. Dijawab oleh para malaikat, ini akhirat, manusia dibalas berdasarkan amalannya, bukan status sosialnya. Ikam dulu kada bujur-bujur menggunakan waktu kesempatan, nah lebih tinggi, itu akan jadi penyesalan tersendiri buat penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bijak mensikapi perubahan waktu. Itu artinya kita diberi apa? Kesempatan, penghormatan dari Allah Ta'ala, agar supaya apa? Bisa menambal masa lalu, bisa apa? Menambah amal soleh kita, hingga kita kemudian bisa berjumpa dengan Ta'ala dengan berkah dan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah haqqa tuqah. Inna ahsanal kalam kalamullah wa bi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma